Sampai seharian, ibunya pun tetap merasa kesakitan dan di jam 7 malam kemudian meninggal dunia. Ternyata betul, gunting yang gagangnya merah yang semalam ditanam sama Supri ternyata memang benar-benar menancap di tubuhnya juragan itu. Itu 3 orang tersebut mati karena minjam uang sama rentenir tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eno Enoe. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah ibuku jadi tumbal pesugihan. Dan seperti biasa teman-teman, untuk lokasi dan nama saya samarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini selalu semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebut saja narasumber Mas Supri. Mas Supri bekerja di agen yang sangat lumayan besar. Pada kala itu, Mas Supri ini mempunyai adik yaitu berjumlah 3. Adiknya Mas Supri masih kecil-kecil. Mas Supri ini jadi tulang punggungnya salah satu keluarganya, yaitu Pak Parto dan ibunya Ibu Yati. Dan Ibu Yati sudah tidak bekerja, Pak Parto pun juga sudah tidak bekerja. Yang jadi tulang punggung itu Mas Supri sendiri. Nah, akan tetapi Mas Supri setiap hari bekerja berulang kali masuk ke agen tersebut. Setiap hari gaji hanya pas-pasan untuk membeli beras dan lauk pauknya. Dan akan tetapi karena adiknya di zaman sekarang ini pengen memiliki HP. Tiba-tiba adiknya pun merengek sama ibunya meminta HP. Karena adiknya ini sudah berpikiran kepengen seperti anak yang lainnya, yang seperti pegang HP teman-temannya itu karena memegang HP. Dan kemudian adiknya Mas Supri meminta HP kepada ibunya. Dan ibunya pun kebingungan gimana cara untuk membelikan HP untuk anaknya. Dan kemudian karena Supri ini sebagai kakaknya mendengar bahwa adiknya ini meminta HP, dan kemudian Mas Supri ini menjanjikan kepada adiknya, tunggu ya dek, nanti setelah kakak gajian nanti kakak beliin HP, mau minta HP apa nanti kakak belikan. Kemudian adiknya itu tidak mau berlama-lama, intinya secepatnya harus dibelikan, karena kalau misalnya terlalu lama adiknya itu sudah tidak sabar. Dan kemudian Mas Supri pun keesokan harinya berangkat lagi ke tempat kerjaannya, yaitu yang di agen besar tersebut. Dan setelah itu ibunya Mas Supri mengutang ke salah satu rentenir yang ada di desanya Mas Supri sendiri. Dan rentenir tersebut terkenal sangat kejam sama warga-warga di situ. Apabila tidak bisa melunasi hutang-hutang tersebut, maka barang apapun yang ada di rumahnya akan diambil, disita sama juragan rentenir tersebut, akan diambil seperti TV, lemari, dan yang lain-lain itu barang berharga untuk pengganti uangnya.
Apabila sudah lunas, maka barang-barang tersebut akan dikembalikan. Dan Mas Supri ini tidak menyangka kok bisa sakit hanya 1 hari 1 malam. Dan jika mengutang kepada rentenir tersebut, maka bunganya itu akan sangat besar. Dan akan tetapi ibunya Mas Supri ini tidak peduli, karena ibunya Mas Supri sudah kebingungan gimana caranya untuk membelikan HP terhadap anaknya. Dan di kemudian hari, ibunya Mas Supri pun telah datang menuju ke rumahnya rentenir tersebut. Dan akhirnya ibunya Mas Supri kemudian menghutang sama rentenir tersebut, yaitu rentenir yang datang dari kota Sumatera yang jauh di sanalah intinya. Karena hidup di desa, jadi rentenir yang sangat kaya raya, kemudian jadi hutangan para warga di tempatnya Mas Supri. Dan kemudian ibunya Mas Supri ikut menghutang karena adiknya Mas Supri terus-terusan menekan sama ibunya meminta HP. Dan kemudian ibunya Mas Supri langsung bertindak cepat meminta utang kepada rentenir tersebut, dan kemudian dikasih. Setelah itu pulang langsung membeli HP. Dan setelah membeli HP, kemudian Mas Supri pun pulang dari pekerjaannya. Kemudian setelah pulang, wah, ada yang beli HP baru nih, HP-nya bagus banget dek, siapa yang beliin? Jawabannya adiknya, ibu kak yang beliin. Kapan dek dibeliin HP sama ibu? Tadi siang dibeliin sama ibu, lah berpikirnya Mas Supri. Sambil Mas Supri itu terlentang di kamar, ini maksudnya ibu bisa beli HP itu hasil uang dari mana? Sedangkan beli beras saja itu susah. Kalau misalnya saya nggak ngasih uang ke ibu, biasanya ibu itu tidak bisa membeli ini ataupun itu, kok bisa beli HP? Kemudian Mas Supri mendatangi ibunya, tanya sama ibu, Bu, saya mau tanya pada ibu kok bisa beli HP? Ini uang dari mana, Bu? Ibu bilang, itu jawabannya ibu, ini hasil dari tabungan saya nak, karena saya sengaja menutupi saya punya tabungan yang sekian lama, saya bongkar untuk membelikan HP buat adik kamu, daripada kamu kebingungan ataupun kamu nanti kasbon sama juragan kamu. Saya kasihan, saya langsung membeli HP, langsung memecahkan tabungan tersebut. Nah, setelah itu ya udah Bu kalau begitu. Nah, setelah itu Mas Supri pun kembali lagi ke kamarnya sendiri. Setelah di kamar dan terlentang sambil berpikir, masa iya ibu bisa mempunyai celengan? Nah, celengan tersebut itu celengan di mana? Sedangkan saya dari kecil sampai sekarang ini itu nggak pernah melihat ibu itu menaruh celengan di mana. Saya tidak pernah. Setelah nggak lama kemudian, Mas Supri ini pergi lagi ke kerjaannya. Setelah nggak lama kemudian, Mas Supri dikasih lembur sama juragannya, harus ketemu malam, bekerjanya itu sampai malam. Dan setelah jam 3 malam, tiba-tiba HP-nya Mas Supri berbunyi. Setelah diangkat ternyata adiknya. Dan tiba-tiba setelah diangkat itu adiknya itu, Kak, ibu Kak, iya ada apa dek? Ibu kenapa? Udah pulang Kak, ibu, ini ibu. Dan pikirannya Mas Supri ini semakin kebingungan, maksudnya ibu-ibu bagaimana dek? Buruan pulang Kak, ibu, ini kenapa? Nah, Mas Supri ini semakin khawatir.
dan kemudian langsung menutup toko tersebut, agen tersebut, dan telepon sama bosnya. Kemudian Mas Supri minta pulang karena adiknya menelpon, dan kemudian pulanglah Mas Supri. Dan setelah pulang ternyata Mas Supri itu melihat ibunya itu sedang kesakitan, giginya meringis, matanya ke atas, kelihatan putih semua matanya karena kesakitan. Dan Mas Supri ini menanyakan ke bapaknya, bertanya seperti ini, "Pak, ini kenapa ibu kok bisa seperti ini? Ini kenapa, Dek? Ibu bisa seperti ini kenapa? Ibu kenapa?" Jawabannya bapak sama adiknya bilang tidak tahu, dari tadinya itu kejang-kejang, setelah ngeletak di sini itu seperti ini, dan kemudian diangkat sama bapak dibawa ke tempat tidur jadi seperti ini, saya nggak tahu. Dan kemudian Mas Supri tanya sama bapak lagi, "Ini kenapa, Pak? Coba bapak jujur saja sama saya, ini kenapa, Pak?" Setelah itu bapaknya pun tidak bisa menjawab karena kebingungan. Harusnya bapak itu jangan kayak gini, Pak, bawalah ke rumah sakit, jangan seperti ini, Pak, ayo kita bawa ke rumah sakit. Dan kemudian dibawalah ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di rumah sakit tidak sama sekali ada penyakit yang kedata sama rongsen, tidak ada penyakitnya di situ. Setelah itu dokternya pun kebingungan, apa penyakitnya kok bisa ibu ini sampai kayak gini. Nah setelah itu karena dokternya pun mendeteksi itu tidak ada penyakit, kemudian disuruh pulang. Dan tidak lama kemudian setelah itu, sampai seharian, ibunya pun tetap merasa kesakitan dan di jam 7 malam kemudian meninggal dunia. Dan Mas Supri ini tidak menyangka sakit hanya 1 hari 2 malam bisa meninggal, dan Mas Supri ini tidak rela banget ini mati, itu alasannya kenapa. Dan setelah itu para warga mengantarkan mayatnya ibunya Mas Supri untuk dikubur, dan setelah selesai dikubur kemudian mereka pun pulang bersama rombongannya Mas Supri. Dan mereka pun pulang. Setelah pulang, Mas Supri pun bertanya, "Pak, saya mau nanya sama Bapak. Sebenarnya Bapak tahu dengan keadaan posisinya ibu meninggal itu, pasti Bapak tahu dari hal apa, dari hal bagaimana, pasti Bapak lebih tahu." Bapaknya lama tidak menjawab. Kemudian Mas Supri pun mendesak perkataan, "Tolong Pak, jawablah kata-kata saya tadi. Ini sebabnya kenapa dan bagaimana ibu hanya sakit 1 hari 2 malam kok bisa meninggal, ini memangnya kenapa?" Dan gak lama kemudian bapaknya pun menjawab. Dan kemudian bapaknya Mas Supri pun menjawab, "Mohon maaf nak, saya tidak bisa mengatakan dari dulu sebelum ibu meninggal. Sebenarnya ibu itu membeli HP buat adiknya itu bukan uang dari celengan tersebut, akan tetapi ibu pinjam uang ke salah satu rentenir yang ada di sini yang terkenal sangat kejam." Dan kemudian Mas Supri pun bertanya kembali, "Kenapa Bapak tidak ngomong terang-terangan sama Supri? Seharusnya Bapak itu langsung saja ngomong, adiknya itu sudah pengen HP, mau nggak mau hari besok harus beli. Saya tadinya kan berniat mau kasbon sama bos saya untuk membelikan HP kepada adik saya. Kenapa sudah terkenal di sini itu sangat kejam, kenapa ibu berani mengutang sama rentenir itu? Udahlah Dek, intinya sekarang kita dimana lagi, ibu sudah nggak ada, intinya kita harus kuat dan lebih kuat." Dan Mas Supri semakin penasaran dengan kematiannya ibunya. Setelah itu hari pun berjalan, malam pun mulai tahlilan. Dan setelah tahlilan kemudian selesai, sampai ketemu siang, Mas Supri pun
tetap saja tidak bisa tidur, masih kepikiran dengan ibunya, dengan kematiannya ibunya. Ini mati karena disebabkan apa ada hubungannya dengan rentenir tersebut. Dan nggak lama kemudian Mas Supri pun menuju warung. Singkat cerita, di warung dekat rumahnya Mas Supri itu ada warung kecil-kecilan, yaitu jenis kopi ataupun seduhan sarimi. Dan di situ ada salah satu temannya yang namanya Mas Budi. Kemudian Mas Budi membawa motor dan menengok, melihat Mas Supri sedang duduk di situ sambil ngopi, dan kemudian menghampirilah Mas Budi menghampiri sama Mas Supri. Setelah itu Mas Supri ditanya, kemudian Mas Budi pun ikut duduk di situ dan ngomong sama Mas Supri, "Pri, saya ikut berduka cita ya atas kematian ibu kamu." "Ya Mas, terima kasih. Sebenarnya saya pengen berbicara sama kamu, Pri." "Oh iya, nggak apa-apa Mas, silahkan bicara aja, nggak apa-apa." Kemudian Mas Supri diajak ke suatu tempat, yaitu ada pohon rindang di pinggir jalan yang adem lah, intinya seperti itu. Kalau di warung kedengar sama yang punya warung. Kemudian Mas Supri diajak ke tempat di pinggir jalan tersebut. Mas Supri pun dikasih kata-kata seperti ini sama Mas Budi, "Sebenarnya saya itu mau bercerita sama kamu, Pri." "Iya, mau cerita apa?" "Sebenarnya seperti ini, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, itu salah satu rentenir yang di sini itu kemungkinan besar ada penyebabnya dengan kematiannya ibu kamu, Pri." "Loh, kok bisa?" Itu jawabannya Mas Supri. "Iya, bisa. Karena waktu itu ada yang namanya Ibu Yati, Ibu Parti, dan Ibu Nasuha. Itu 3 orang tersebut mati karena minjam uang sama rentenir tersebut. Itu tidak lama loh Mas Supri, hanya 3 hari loh, semuanya meninggal." Nah, kemudian berpikirnya Mas Supri semakin mendidih pikiran. Perasaannya Mas Supri ini punya pikiran akan langsung menuju rumahnya rentenir tersebut, akan menghajar rentenir tersebut. Tetapi setelah itu Mas Supri berpikir, "Oh iya, seandainya saya ngamuk di sini, nanti yang jelas saya punya masalah karena saya tidak mempunyai bukti." Dan setelah itu Mas Supri berpikir seperti itu, dan kemudian Mas Supri bercerita lagi di rumah sama bapaknya, "Pak, saya dengar tadi sama Mas Budi itu bercerita. Apakah ini ceritanya Mas Budi saja atau itu memang benar?" Katanya Mas Budi, ada 3 orang yang meninggal itu ada berkaitannya dengan rentenir tersebut. Ada 3 orang yang sudah meninggal. Apa itu kemungkinan besar salah satunya juga ibuku juga ikut meninggal karena ngutang sama rentenir itu ya Pak. Kata bapaknya itu, "Udah, kamu jangan seujun, itu nggak baik," seperti itu. Dan kemudian hari setelah pertanyaan tersebut, singkat cerita, Mas Supri ini langsung menuju ke Jawa Timur, menuju dukun supranatural. Bertanyalah di situ sama dukun supranatural. Akhirnya pengen tahu, ikhtiarlah di situ bertanya. Setelah itu ditunjukin sama ahli supranatural itu. Kemudian, "Kamu nanti bawa gunting ini dikasih sama dukunnya. Kamu nanti bawa gunting ini dan bawa rapalan ini. Kamu hafalkan selama 2 hari 2 malam, kamu harus hafal. Mumpung jasad ibu kamu belum lama, sebelum 40 hari kamu harus bisa melakukannya." Dan kemudian setelah itu Mas Supri pulang ke tempatnya sendiri. Setelah itu kemudian malamnya pun dibongkar sama Mas Supri sendiri. Setelah dibongkar, gunting tersebut
ditaruh di pinggirnya mayat ibunya sendiri, sambil Mas Supri naruhnya itu pakai mulut, tidak memakai tangan. Ditaruhlah pakai mulut, setelah itu diuruk kembali. Menurut dukun tersebut, kalau misalnya benar-benar kematiannya ibunya Supri itu karena dari rentenir itu, nanti gunting ini akan menancap di tubuhnya rentenir tersebut, dan gak waktu lama, pas ketiba pagi, kurang lebih itu jam 7 pagi, kemudian ada warga itu sangat ramai, langsung beramai-ramai menuju ke rumah rentenir tersebut. Menurut warga, rentenir tersebut itu terkena tancapan gunting di perutnya. Nah, akhirnya Mas Supri ini berpikir, jangan-jangan kata dukun itu benar. Gunting yang saya tanam di pinggirnya jasad ibu saya, jangan-jangan itu tepat menyasar ke rentenir tersebut. Dan kemudian karena rasa penasarannya, Mas Supri menujulah ke rumahnya rentenir tersebut. Setelah sampai di rentenir tersebut, ternyata betul gunting yang gagangnya merah yang semalam ditanam sama Supri ternyata memang benar-benar menancap di tubuhnya juragan itu. Dan setelah itu kemudian Mas Supri pun pikirannya sudah lega karena sudah membalaskan dendamnya di pikirannya Mas Supri. Dan akan tetapi Mas Supri juga mempunyai feeling yang rasa takut setiap harinya, itu mempunyai rasa penasaran, kira-kira nanti setelah rentenir ini meninggal ada efeknya apa enggak sama saya. Dan gak selang lama ketika Mas Supri ini tidur, kurang lebih di jam 10 malam, ada suara-suara yang mirip sekali dengan rentenir tersebut. Itu meminta tolong sama Mas Supri, tolong cabutkan gunting saya, tolong cabutkan gunting saya. Padahal sewaktu itu pas dimandikan, itu gunting sudah dicopot. Tapi setelah jadi jasad sudah meninggal, mengapa bilang kalau misalnya minta tolong harus dicabutin. Dan kemudian Mas Supri ini tidur di waktu jam 10 malam, dan kemudian ada suara-suara yang aneh di kamarnya Mas Supri. Ada suara meminta tolong, yaitu mirip sekali dengan suaranya Bapak rentenir tersebut yang meminta tolong. Supri, tolong cabutkan, tolong cabutkan. Supri, tolong cabutkan. Ini gunting yang menancap ke tubuh saya, tolong cabutkan. Sambil menangis. Nah, terus-terusan seperti itu sampai beberapa hari. Mas Supri pun sudah tidak tenang dengan keadaan seperti itu. Dan kemudian Mas Supri pun meminta salah satu temannya yang namanya Heri, yang sangat terkenal bisa mengobati hal-hal gaib ataupun negatif. Dan kemudian ikhtiar sama Mas Heri. Dan kemudian di situ sama Mas Heri akhirnya diikhtiarin sama Mas Heri. Kemudian alhamdulillah Mas Supri bisa selamat sampai saat ini. Begitu, itu kisahnya Mas Supri. Ibunya Mas Supri jadi tumbal pesugihan. Jadi ini kisahnya Mas Supri. Semoga kisah ini bisa buat pelajaran buat kita semua, dari yang cewek, cowok, dari yang muda ataupun yang tua, dari yang dekat ataupun yang jauh, dari Sabang sampai Merauke. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa buat pengingat kita semua, bisa berguna buat kita semua. Ambil dari video ini yang positif, yang negatif buanglah. Seperti itu. Jadi saya ingatkan, berhati-hatilah jika mendekati suatu tempat yang berkaitan dengan gaib. Jadi seperti itu.
Jadi saya mohon maaf sekali apabila saya ada salah kata atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Semoga kisah ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.